Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa bermajelis kembali di malam hari ini ya. Meskipun sebenarnya ini jadwal dari asatidz yang lain ya. Mungkin beliau berhalangan sehingga saya menggantikan. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan di majelis kita ini ada manfaatnya dan bisa diambil manfaatnya, serta kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan arba'in pada hadis kedua pada bagian maratibul atau maratibuddin ya, pada bagian yang ketiga ya. Tingkatan agama itu disarikan dari hadis Jibril, dia ada 3 tingkat, yakni al-Islam, kemudian al-Iman, kemudian al-Ihsan. Dan kemarin kita telah sebutkan berkaitan dengan al-Iman ya. Mudah-mudahan masih teringat ya. Padanya ada 6 rukun dan ada beberapa faedah yang disebutkan, mungkin sebagiannya telah terbiasa dan sebagiannya faedah-faedah yang barunya. Dan di antara yang ingin kita ingatkan bahwasanya barang siapa beriman kepada para rasul namun dia kufur terhadap satu rasul saja, maka hakikatnya dia telah kufur kepada seluruh para rasul sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan kemarin ya. Dan insyaallah kita akan masuk pada bagian ketiga dari hadis tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan tentang arkanul iman, kemudian laki-laki yang ternyata dia adalah Jibril, dia mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Qala, maka laki-laki tersebut melanjutkan pertanyaannya, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Kemarin al-Islam, al-Iman, dan sekarang masuk al-ihsan. Qala al-muallif, yani Abi Abdurrahman hafizallahu ta'ala, kata penulis kitab kita ini, al-ihsan qad yakunu bainal ibad wa qad yakunu fil ibadah kama huwa mubayyanun huna. Al-ihsanu ilal walidain, al-ihsanu fil qaul, al-ihsanu fil fi'l. Qala ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insyaallah ini ayat yang sangat masyhur, kebanyakan kita sering mendengarnya. Masih ingat surat apa Pak Win? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak tasih enten sing ingat? Hal? Apa? Hal? Berselisih para ulama, satu bilang al-mul, satu bilang al-kahfi. Surat apa Pak Win? Napa Bu? Masya Allah, positif Ibu. Mas ini bener lah Mas. Al-kahfi nggih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Ternyata masa kecil saya dengan bapak-bapak di sini sama. Kita familiar dengan ayat ini. Kata penulis menjelaskan hadis pertanyaan Jibril kepada Nabi, apa itu, atau khabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Kata penulis, al-ihsan itu
terkadang terjadi pada atau di antara para hamba. Ya. Ada pula al-ihsan itu kadang terjadi berkaitan dengan ibadah. Sebagaimana dia itu akan dijelaskan di majelis kita ini yang berkaitan dengan hadis kita ini. Dan juga al-ihsan itu kadang berlaku pula kepada kedua orang tua. Juga kadang al-ihsan itu dibutuhkan pada perkataan, juga pada perbuatan. Dan disebutkan dalam firman Allah yang kita sebutkan tadi, Allah berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini familiar pisan Mas Hanif. Apa Mas artinya Mas? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pak Win, eling Pak Win. Tayyib, ahsanta. Jadi Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ahsan syahidnya yang kita inginkan dengan lafaz ahsan, yang kaitannya dengan hadis kita berkaitan dengan al-ihsan. Siapa yang paling bagus di antara kalian amalannya, bukan yang paling banyaknya, tapi yang paling bagusnya. Baik. Insyaallah disebutkan penjelasannya nanti. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, kata Allah. Ya. Dan berbuatlah ihsan kalian semua, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan menyukai si ihsan, tapi menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka berbuatlah kalian ihsan. Ya. Wa hadzal hadis min adillatil muraqabati lillahi azza wajal. Dan hadis kita ini termasuk hadis yang terkandung padanya bab muraqabah lillah. Muraqabah, taqarrub. Ayo pada taqarrub maring Allah. Maknanya muraqabah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hadis kita ini disebutkan ketika Rasulullah menjawab, qala, beliau mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah. Seakan engkau melihat Allah. Ini isyarat, meskipun nanti ada pembahasan dalil-dalil yang lain, ya, bahwasanya lafaz hadis ini kalau kita mau merenungi, isyarat bahwasanya memang di dunia ini kita nggak mungkin melihat Allah. Maka lafadznya ka'annaka, ka'anna, seakan-akan. Jadi bukan engkau beribadah kepada Allah sampai engkau melihat Allah, tapi ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kemudian Rasul melanjutkan fa illam takun tarah, dan ini yang terjadi di dunia, ya. Dan jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya ia Allah melihatmu. Nah, berkaitan dengan Allah melihatmu tidak ada lafaz ka'anna, tapi langsung fa illam takun tarah fa innahu yaraka, bukan ka'annaka yaraka, tapi langsung yaraka. Tapi kalau kita ada lafaz ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat. Tapi nek awakmu ra iso ndeleng, maka Allah itu mesti akan melihatmu. Allah bisa melihatmu, bukan Allah seakan-akan bisa melihatmu. Ya. Di sini juga semakin menjelaskan bahwasanya sebagian keyakinan
orang-orang kebatinan, ya, yang mereka berkeyakinan katanya telah berjumpa Allah, ya, mereka bisa melihat Allah, ya. Kemudian di sana ada juga orang-orang yang merasa dirinya sebagai, bahkan dirinya sebagai Allah, ya, maninggaling kawula Gusti, ya. Hal-hal seperti itu dengan satu hadis ini saja sudah terbantahkan. Sehingga dengan mempelajari agama dengan sungguh-sungguh kita merenungi 1-2 ayat saja, maka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa luasnya, ya. Yang luar biasa luasnya. Baik. Kemudian mu'alif atau penulis melanjutkan hadza fihil muraqabah yuraqibul abdu rabbah. Maka di dalam hadis ini terkandung permasalahan muraqabah yang seorang hamba itu berusaha dalam beribadah mengawasi Allah, yakni merasa diawasi oleh Allah, seakan-akan dia melihat Allah dan Allah tentu pasti bisa melihat dia. Itu berkaitan dengan al-ihsan, ya. Dan saya tambahkan sedikit nukilan dari ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab agar kita benar-benar dalam mengamalkan ibadah ini sadar kon iku nek ngibadah iku diawasi langsung karo Allah. Ora bahen-bahen nek wong Jawa ngarani. Enggak sepele ini, permasalahannya sangat besar. Sekecil-kecilnya ibadah itu adalah besar secara hakikatnya ketika dilihat kepada siapa ibadah itu dipersembahkan yang seharusnya, yakni kepada Allah Al-Akbar. Maka Allah di sana menyebutkan wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba, dan adalah Allah atas segala sesuatu raqiba, dia maha mengawasi. Allah senantiasa mengawasi kita. Kalau kita sadar dan yakin bahwasanya Allah mengawasi kita, akankah senantiasa kita tak punya rasa malu untuk memaksiatinya? Dan ini peringatan bagi saya pribadi, juga bagi antum sekalian. Temen loh Allah itu. Ngawasi tenan ora golong. Nah, yakin mestinya kan kita itu sangat berhati-hati. Bahkan seseorang yang ngantor, jabatannya rendah, gajinya di bawah UMR, ya. Ketika ada kepala bagian dia masang CCTV, itu sudah dia sangat hati-hatinya luar biasa. Jok sampai meleset sidik gajiku dipotong, ora dipecat loh itu. Cuma nggak dipotong aja dia sangat khawatir. Kenapa? Karena diawasi. Tapi lek sing ngawasi kong kali kong kare dhek duit miliaran ya iso korupsi. Atau karena dia merasa nggak diawasi, aku iso tanda tangan. Kan Pak Presiden ranulai aku. Iso engko tak apusi. Tapi Allah wa kanallahu ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah itu atas segala sesuatu apa baik. Ya raqiba, maha mengawasi. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, dalam ayat yang sangat masyhur yang ini, ayat ini kadang-kadang disalahgunakan oleh sebagian ahlul kebatinan atau ahli sufi yang melampaui batas, ya. Allah di sana berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka, oleh nafas mereka, ya. Dan kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, ya, lebih dekat kepada dia bahkan dari urat leher. Hablil warid dikatakan para ulama itu urat yang ada di leher, yang urat itu tersambung langsung ke jantung. Kan banyak urat di sini. Nah, urat yang langsung tersambung ke area jantung itu disebut hablul warid,
ya. Jadi urat habel itu kalau bahasa kita tali, ya, kabel. Nah, kabel kan molor itu asalnya bahasa Arab. Maka lawang Indonesia rumoso gaya sok Arab-Araben. Mbok gak usah sok Arab-Araben. Lah awakmu muni kobal kabel iku lho, iku dari asal bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Habel ya asalnya. Dan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku kepada dia itu bahkan lebih dekat dari urat leher dia. Begitu dekatnya sehingga bagaimana kita mau bersembunyi dari yang namanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari pada al-ihsan. Enak toh nek ibadah kita sadar dengan kandungan al-ihsan. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau nggak bisa, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat engkau. Tapi dengan hadis ini kita jangan sampai tergelincir. Nah, butuh bimbingan para ulama. Kenapa saya katakan ini? Karena begitu banyak yang tergelincir dengan hal ini. Ketika dia mengambil satu dalil, membuang dalil yang lainnya. Dulu pernah terjadi, dan ini kisah nyata yang saya persaksikan. Seorang pemuda diliputi problema yang banyak. Maklum pemuda, banyak masalah ini dan itu. Ya. Kalau sekarang orang nyebut pemuda, kadang terbentur masalah asmara. Enggak. Ternyata orang tua itu ada nama bubur kedua. Ya, itu kadang juga diliputi problema asmara. Nah, seorang pemuda punya banyak problema waktu itu, sehingga akhirnya dia memilih jalan yang menurut dia baik. Dan sebenarnya baik asalnya. Dia memilih jalan untuk mendekat kepada agama. Cuman dia masuk ke area atau dunia sofistik. Ya. Dan oleh sang guru itu dia didekatkan dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Satu. Dan kedua didekatkan dengan hadis ini pula. Ya. Engkau seakan-akan melihat Allah. Sehingga pemuda itu sangat antusias dan dia mendapatkan ketenangan sampai dia bersama teman-teman kelompoknya itu punya pemahaman, kalau bahasa saya itu nyawang ning ora weruh, weruh ning ora nyawang. Melihat atau apa? Melihat tapi oleh bahasa Indonesianya apa, Mas? Nyawang ning ora weruh. Weruh ning ora nyawang. Indonesianya apa? Wah, Masya Allah. Kayak guru, padahal guru bahasanya Pak Hanif. Melihat tapi tidak menyaksikan, atau menyaksikan tapi tidak melihat. Nyawang ning ora weruh, weruh ning ora nyawang. Sehingga kalimat itu kan indah, bisa menghipnotis dan bahkan hampir serasi dengan hadis ini tentang al-ihsan. Namun kesalahan dia karena dia tidak di atas bimbingan ulama, malah dia di atas nuansa-nuansa kejawennya. Wong Jawa gak salah nggih, ini ngomong nih sisi yang lain. Nah, cuman waktu itu menggunakan istilah kejawennya. Sehingga dia itu ketika sholat betul-betul khusyuk. Betul-betul ketika sholat terbawa nuansa hadis ini, dia berusaha seakan-akan memang melihat Allah dan bahkan dia memang merasa diawasi Allah. Sehingga orang yang sholatnya seperti itu bahkan hampir-hampir dia tidak akan mengetahui apa yang terjadi di kiri kanannya. Hampir-hampir, bukan tidak ya. Karena di antara syariat sholat itu, kalau ada kalajengking atau binatang berbahaya lewat di depannya membahayakan dia, itu boleh dibunuh ketika orang itu sambil sholat. Kalau nggak roh sama sekali, gimana dia tahu itu binatang yang berbahaya? Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya sholat itu seharusnya tidak merem. Enak tahu wong pengen khusyuk sholatnya merem. Padahal Rasulullah ngajar nih, kalau dalam sholat ada orang yang melanggar soft kita, atau ada binatang seperti kalajengking membahayakan kita, maka boleh dibunuh. Kalau orang melanggar soft kita boleh dicegah. Dari mana kita tahu? Karena kita melek. Kita melihat orang itu nek merem ra ngerti. Sehingga bisa jadi nangko nenek babi, nenek kucing, nenek mentok ya ra ngerti lek ra nyuwara. Jadi syariatnya
membuka mata ketika sholat. Nah, kemudian pemuda itu benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Namun setan itu nggak pernah tinggal diam ketika orang mau baik. Sehingga dia melanjutkan supaya kekhusyukannya kebablasan. Sehingga dalam kelompok anak-anak muda waktu itu, dia membuat suatu keyakinan dengan bentuk lafadz tadi, nyawang ning ora weruh, weruh ning ora nyawang. Yang terjadi pada mereka, mereka menguji diri mereka, meletakkan foto perempuan bugil di tempat sujudnya untuk menguji keimanan dia. Nyawang ning ora weruh. Sehingga dia memang ada yang dipandang oleh matanya foto bugil tersebut, namun jiwanya tidak melihatnya, tetap khusyuk kepada Allah. Apik koyone ning jebakane setan sangat mematikan di sini. Sehingga dia akan tidak peduli dengan terbukanya aurat. Ya, bahkan ketika ada seseorang pemuda yang berhati-hati ketika melihat aurat perempuan tersebar di jalan-jalan, ya, pemuda tersebut mengikuti sabda Nabi untuk qaddul basor, menundukkan pandangan. Namun pemuda-pemuda yang terjebak tadi, mereka masa gitu aja gak berarti kamu gak khusyuk, kamu gak taat benar pada Allah, kamu masih jauh kepada Allah, dari Allah, sehingga kamu melihat gitu aja tergoda. Lo Nabi lo kayak apa? Nabi orang yang paling mulia. Ketika dia keluar, kemudian di jalan beliau melihat seorang wanita yang menariknya, maka dia segera pulang dan berkumpul atau berhubungan dengan istrinya yang di rumah. Karena apa? Ada yang mengganggunya di luar. Ini Nabi. Kok tadi merasa lebih dari Nabi? Aku ya roh neng ora nyawang. Aku ya nyawang neng ora weruh, nggak terpengaruh. Fokus saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bermaksiat dalam keadaan merasa maksiat itu tidak berpengaruh baginya. Maka ini keterjebakan yang sangat luar biasa. Maka jamaah, mudah-mudahan perkara itu tidak menghanyutkan kita, karena hari ini dengan pola-pola permainan bahasa, filsafat dan semacamnya, maka di sana banyak pola-pola yang mengantarkan otak kita untuk tersugesti seperti ini. Mudah-mudahan itu bisa difahami. Baik. Nah, setelah berkaitan dengan ihsan, kemudian mu'alif langsung melanjutkan pada lanjutan hadis tersebut. Maka Jibril mengatakan, setelah anta butallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Qala sadaqta. Kemudian qala, laki-laki tadi melanjutkan bertanya. Gimana pertanyaannya Pak Win? Fa akhbirni anis sa'ah. Maka laki-laki bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Khabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah, yakni yaumul qiyamah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, gimana jawabannya Mas Hanif? Masih ingat? Mas ini ingat cuma lali. Oh Pak Win. Yang bertanya, ayo meleset sidik. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Jadi podo-podo ora ngerti ini. Kemudian Jibril melanjutkan, tapi lanjutannya Pak Win. An, fa akhbirni an
amaratiha. Baik, kita lanjutkan. Wa fihi dzikrus sa'ah, dan di dalam hadis kita ini terdapat penyebutan tentang as-sa'ah, yakni tentang hari kiamat, wa annahu idza kana jibrilu la ya'lamuha wa la ya'lamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika itu Jibril tidak mengetahuinya, Nabi Muhammad juga tidak mengetahuinya, ya. Fa ajdaru alla ya'lamuhuma ghairuhuma minal makhluqin, ya. Maka terlebih lagi, ya, selain daripada keduanya tentu tidak mengetahuinya, ya. Nabi sama Jibril sama-sama nggak tahu. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya ini lebih tahu dari yang bertanya. Jibril tanya, Nabi yo ora iso jawab, padha-padha ora ngerti ini. Tentu yang selain dari dua Rasul ini, Jibril dari Rasul kalangan malaikat, Muhammad dari Rasul kalangan manusia dan jin, ya. Mereka kedua nggak tahu tentang kapan hari kiamat ini. Terlebih selain dari keduanya, ya. Qala ta'ala yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau tahu tentang hari kiamat, yakni as-sa'ah tersebut. Wa qala, dan Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Kemudian untuk apa engkau menyebutkannya? Kepada Rabb-Mu lah kembali urusan tentang hari kiamat, yakni hanya Allah lah yang mengetahui. Dan di sana ada sebuah hadis, khamsun la ya'lamuhunna illallah, 5 perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, ya. Wa minha, dan di antaranya la ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah, ya. Illallah, la ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah, tidak mengetahui kapan tegaknya hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, suatu jiwa tidak tahu apa yang hendak dikerjakannya besok. Besok ini kita mau apa itu kita nggak tahu. Itu jiwa kita sendiri, ya. Dan wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut, dan suatu jiwa tidak pernah tahu, ya, di bumi mana dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati, ila akhiril adillah. Kemudian penulis melanjutkan, wa ya'ti ba'dul muhalwisina wa yuhaddidu wa ya'ti ba'dul muhalwisina wa yuhaddidu zamana qiyamis sa'ah fi risalah umru ummatil Islam. Datang sebagian orang-orang yang berhalusinasi. Berhalusinasi, ngelamun Pak gitu. Napa halusinasi? Menghayal. Ya semacam ngelamun gitu kan. Jadi datang sebagian orang-orang yang berhalusinasi, ya, kayak wong fly itu, ya. Karena kokian mangan, cuma sing dipangan kleru daun ganja umpamanya. Nah, orang-orang yang berhalusinasi itu datang suatu kelompok atau beberapa orang atau ada seseorang dari orang yang berhalusinasi, mereka menentukan zaman qiyamis sa'ah, ya, menentukan secara pasti waktunya hari kiamat, dan membuat suatu buku berbahasa Arab dengan judul Umru Ummatil Islam, umur umat Islam. Dan ternyata saya pernah lihat sekilas, buku ini cukup laris manis, tersebar di negeri kita terjemahannya. Biasanya disebarkan baik berbentuk buku maupun berbentuk nukilan-nukilan tulisan dari anak-anak muda yang senang pembahasan ini. Nah, di sana menukil dari buku Umru Ummatil Islam, umur umat Islam.
Kata Syekh penulis akdzaballahu dzalikal kadzab. Semoga Allah mendustakan pendusta ini, yakni penulis buku ini yang bernama Amin Jamaluddin, ya. Qudwatu fi hadhihi laflafah fi hadhihi al-laflafah. Penulis buku ini bernama Amin Jamaluddin sebagai salah satu tokoh yang berkaitan dalam perkataan yang sangat ngawur ini, ya. Fa haqiqatuhu annahu batilun wa dhalalun. Maka hakikatnya dalam buku tersebut dari sisi pembahasan itu adalah suatu kebatilan dan kesesatan, ya. Yang Rasulullah saja ketika ditanya tidak tahu, ya. Kok ini orang datang mengatakan tahu secara pasti datangnya hari kiamat. Bahkan nek kula jenengan eling beberapa tahun yang lalu betapa banyak kelompok-kelompok di Indonesia sudah beberapa kali yang menentukan datangnya hari kiamat, termasuk di tempat saya, ya, yang bernama Samsuri, menentukan hari kiamat sampai kelompoknya diajak ngungsi di namanya Gunung Serawat. Gunung Serawat itu gunung kecil, itu tempat main saya dulu. Kalau masih remaja main situ. Ternyata pada suatu hari kelompok Samsuri CS itu menetapkan hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya lupa waktu itu kayaknya 90-an gitu. Masyhur itu berita Samsuri nasional gitu. Anggaplah yang belakangan ini kan ada yang menentukan 12, 12, 12. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 kiamat. Nah, kalau Samsuri itu sebelum itu. Dan banyak datang seperti ini, bahkan orang-orang yang berpendidikan di negeri Arab sana menulis buku Umur Umat Islam, diantaranya menentukan tentang tepatnya hari kiamat di saat Nabi sang pembawa risalah kita ini tidak mengetahuinya. Kemudian mu'alif melanjutkan, Dzalikal kitabu fihi kadzab, kitab tersebut di dalamnya terdapat kedustaan, wa fihi aidon taskiku fi syai'in maqtu'in bih, dan di dalamnya juga ada peragu-raguan pada sesuatu yang sudah pasti, wa huwa annahu la ya'lamu mata taqumus sa'ah, bahwasanya tidak mengetahui kapan tegaknya hari kiamat illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hiya sataqumu fil jum'ah. Memang ada di sana hadis yang menjelaskan yaumul kiamah itu terjadi pada hari Jumat. Lakin Allahu a'lamu ayyu Jum'ah atau ayya Jum'ah. Akan tapi Allah yang lebih tahu Jumat kapan itu pastinya, tapi tidak tahu. Sedangkan orang-orang yang mengigau tadi, mereka bahkan menetapkan Jumat tanggal sekian tahun sekian. Maka itu bentuk kekufuran yang sangat besar. Kemudian penulis melanjutkan qauluhumal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, berkaitan dengan jawaban Nabi tadi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya tentang madza hari kiamat tersebut. Qala, maka Jibril melanjutkan, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tandanya. Kalau begitu, kalau nggak tahu, berarti coba kabari aku, ajari aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian mu'alif penulis melanjutkan, hadhil amaratu wal alamatu al madhkuratu fi hadzal hadithi hiya sughra wa laysatil kubra. Akan tapi tanda-tanda yang disebutkan di hadis kita ini, yang disebutkan ini, dia tanda-tanda yang sifatnya sughra, ya, tanda-tanda kiamat yang kecil, bukan tanda-tanda kubronya. Kalau kiamat yang tanda kubronya, bukan kiamatnya ya. Tanda kubronya, tanda besarnya itu seperti matahari keluar dari barat, sudah nggak ada jeda lagi untuk seseorang bertaubat. Sedangkan tanda yang disebutkan mu'alif di sini berkaitan tanda-tanda yang sughra, ya. Qauluhu antalidal amatu rabbataha. Kemudian Rasulullah menjawab, tanda-tandanya salah satunya antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuan putrinya atau tuannya. Maknahu annas sarori
taksur. Maknanya adalah betapa banyak budak-budak wanita itu sangat banyak nanti ya. Salah satu tanda hari kiamat nanti akan banyak budak-budak wanita ya. Bapak-bapak lek saiki rung keturutan nikah double nunggu aja masa itu. Cuma sik suwi kaya ini. Kemungkinan kita sudah mati. Cintai istri yang ada saja. Nah, maknanya bahwasanya akan banjir budak nanti, budak-budak perempuan. Nah, budak gak mesti elek. Jenengan aja mbayangne nek budak ki elek. Budak itu seseorang yang terampas kemerdekaannya dijual belikan. Nah, di budake wong Prancis kan ya rupane Prancisi, ya. Jadi yo kadang-kadang pilih ndi? Pilih bojomu sing merdeka apa sing budak? Ya kayane budak ning ya piye ra enak karo bojo. Kan gitu. Jadi budak itu enggak mesti jelek, bahkan banyak budak yang cantik ya. Bahkan zaman Nabi itu sebagian dari sahabiah itu mantan budak dari kalangan wanita-wanita mulia dan cantik sebelum jadi budak ya. Kemudian mu'alif melanjutkan fatazawwajur rajulu ammatahu wa huwa hurrun atau harrun ya, hurrun ya. Seorang laki-laki menikahi budaknya dalam keadaan laki-laki tersebut dari kalangan orang merdeka ya. Fatalida bintan fatakunul bintu sayyidata ummiha. Maka budak tersebut melahirkan seorang anak perempuan dari air mani tuannya yang orang merdeka tadi. Sehingga dari hubungan tuan dengan sang budak itu melahirkan anak perempuan. Maka menjadilah anak perempuan itu sayyid bagi sang ibu. Ibunya kan budak. Nah, anak yang dilahirkan ibu dari suami orang merdeka atau dari tuan yang merdeka ini tadi, maka anak itu kan dinasabkan kepada sang laki-laki, sang tuan, sehingga anak ini lahir dalam keadaan merdeka. Sehingga kedudukannya sang anak menjadi tuan daripada sang ibu. Itu nanti salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Qaluhu al-hufat al-urata fihi annal ikhbar an sifati insanin laisat ghibah wa laisa qadhan idza kana ala sifati ta'rifi biman hadhi sifatuh liqasdi ta'rifi la litanabizi. Kata mu'alif, di dalam hadis ini ya, orang-orang yang nyeker ya, misalnya orang-orang rendahan, nggak beralas kaki, maksudnya saking bukan nggak beralas kaki karena olahraga bukan, tapi karena memang ada orang-orang rendahan ya, orang-orang rendahan. Nah, ini penulis membeli catatan berkaitan dengan ini, pengkhobaran tentang sifat manusia jenis ini dia nggak masuk ghibah ya. Nggak masuk wong ngrasani loh ya. Kalau bentuknya seperti ini, dan juga bukan bentuk mencela apabila itu menjelaskan suatu definisi saja. Dia kan tidak menyebutkan orang per orang, oh si fulan itu wong rendahan. Oh, dasar melarat. Enggak gitu. Oh, dasar goblok. Oh, dasar menyebut si fulan A. Oh, si A ini oh wong ra bermutu. Berarti gitu, si A, si B. Ya. Itu kan masuk ghibah kalau dia saudara muslim. Tapi kalau sekedar menyebutkan sifat seseorang yang begini, begitu jelek-jeleknya, kalau itu menyebutkan sifat, maka itu enggak masuk sebagai ghibah atau sebagai orang yang ngerasani yang itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian penulis melanjutkan qauluhu ri'a as-sa'iyyatawaluna fil bunyan. Nah, orang-orang rendahan itu yang tidak beralas kaki yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang-orang yang sangat terbelakang berlomba-lomba saling membangun bangunan yang tinggi. Nah, tanda yang ini sudah sebagiannya nampak jor-joran. Bahkan di daerah saya pun, dan mungkin kita pun kalau diuji dengan kemudahan ekonomi bisa jadi akan
jor-joran, koncoku tingkat loro, aku tingkat telu, koncoku tingkat telu, aku tingkat papat, akhirnya ambruk kena gempa kayak Venezuela. Katanya disebabkan banyaknya legalitas tentang LGBT, salah satu asbabnya, kalau benar beritanya. Ini saya cuma dengar saja. Ya. Nah, orang-orang rendahan berlomba-lomba membuat bangunan fihi anna katsiran minal arab yuhibbuna ri'a atau ra'al aghnam hatta istaharu bidzalika. Ri'a asai mananya penggembala unta. Wis rasandalan, biasa nyeker, kerjane kurangon. Ternyata mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian membuat bangunan. Nah, di dalamnya juga menjelaskan bahwasanya kebanyakan di negeri Arab, orang Arab pada masa itu atau pada masa nanti, mereka itu memang hobinya itu menggembala unta, menggembala kambing. Ya. Jadi hobinya menggembala sehingga mereka masyhur dengan sebutan tersebut. Ya, mereka hidup di gurun-gurun. Cuman kalau menyebut mereka dengan kadrun untuk melecehkan Arab yang Islami, sungguh ini kekafiran. Betapa orang-orang politik itu menggunakan untuk menjuluki orang-orang Islam dengan istilah kadrun. Nggih, sering mireng toh? Kadrun. Jadi apa? Kadal gurun. Disianggit wong kono iki wong rendahan kabeh. Padahal kita mau adu ya jujur sugihan wong kono timbang wong ini. Nggih. Kemudian qauluhu. Dalam hadis selanjutnya penulis melanjutkan firman Nabi falabistu maliyan, atau ini perkataan Umar ya. Falabistu maliyan jaa tafsiruhu bisalasati ayam. Ya. Setelah berkaitan dengan menjelaskan amaroh, tanda-tanda dari hari kiamat tadi, maka Jibril pergi ya, falabistu malian, kemudian Rasulullah dan para sahabat berdiam sesaat di situ, dan insya Allah penjelasan dari uraian berdiamnya itu bagaimana, berapa lama, dan maksud dari akhir hadis ini tujuannya apa, insya Allah akan kita sebutkan pada majelis-majelis yang akan datang biidznillahi ta'ala. Jadi kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya meskipun agak koyok cah sekolah karena memang pembahasannya ada pembahasan yang sifatnya kayak materi pelajaran. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.